Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman telah mengklik video ini. Di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tes TIU CPNS. Di sini kita akan belajar beberapa tipe soal yang pasti muncul di setiap tahun penyelenggaraan CPNS. Ini berlaku untuk semua bidang, baik itu kesehatan, pendidikan, dan yang lainnya. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Semoga soal-soal tipe soal yang di bawah ini teman-teman memahami dan nanti bisa mengerjakannya dengan mudah di tes CPNS. Soal pertama, keras, titik-titik sama dengan titik-titik sama dengan sutra. Oke, di sini ada keras, kemudian sutra. Berarti di sini ini adalah sifat, ini adalah benda. Polanya nanti terlihat bahwa di sini adalah sifat benda, di sini adalah bendanya, di sini sifat bendanya, di sini adalah bendanya. Kalau kita lihat pilihan A, batu, apakah batu itu keras? Iya. Apakah sutra itu ulat? Tidak. Tidak kan? Kemudian yang B, apakah besi itu keras? Ya. Sutra itu kain. Kalau polanya tadi itu adalah apa polanya? Ingat, polanya adalah sifat dari benda tersebut. Kemudian yang C, benda. Indah, salah dong. Kemudian di sini lembut, di sini murah, salah. Kalau batu itu keras, benar. Kemudian halus, itu sutra, benar. Oke, jadi jawaban yang benar adalah yang E. Ingat polanya, kita main pola ya di sini ya teman-temannya. Kita lanjut ke soal kedua, bertelur, unggas, beranak, titik-titik. Oke, kalau kita lihat polanya, di sini ada unggas itu bertelur. Kemudian apa yang di sini beranak? Apa namanya? Kalau beranak itu, apakah mamalia? Menyusui, sapi, melahirkan, vivipar. Oke, ternyata yang beranak itu adalah hewan mamalia. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Ingat teman-teman di sini bermain pola, bisa teman-teman menggunakan kata penghubung dalam menentukan polanya. Ya, pasti bisa lah teman-teman mengenai soal tentang analogi. Kemudian di soal selanjutnya, ini merupakan tipe soal yang pasti akan muncul juga di tes CPNS. Setiap tahun ini pasti akan muncul. Oke, kita langsung soal. Sebuah perusahaan konveksi memerlukan 130 meter kain untuk membuat 40 potong baju. Apabila tersedia 312 meter kain, maka dapat dibuat baju sebanyak berapa? Ini merupakan contoh soal perbandingan senilai. Contoh dari soal perbandingan senilai itu, ciri-cirinya jika variabel A di sini katakan semula adalah 130, kemudian di sini ada 312, maka secara logika kalau 130 itu bisa membuat 40 potong baju, kemudian 312 meter itu bisa membuat lebih dari 40 potong baju. Kalau ini naik, kalau keadaan yang variabel A ini naik, maka keadaan variabel B nanti juga akan naik. Itu adalah ciri dari perbandingan senilai. Oke, langsung saja kita kerjakan. Di sini 130 meter. 130 meter. Ini jeleknya tulisannya kita hapus saja dulu. 130 meter. Kemudian itu bisa membuat 40 potong baju. Dan sebanyak 312 meter itu bisa membuat berapa banyak potong baju. Katakan ini adalah X-nya. Oke, sekarang kalau cara menghitungnya, kita hitung kali silang aja ya teman-teman. Tapi mohon diingat, kalau di sini variabelnya A, di sini harus A. Kalau di sini B, di sini harus B. Kita hitung saja langsung, berarti 130X sama dengan di sini 0, kemudian di sini 8, sini 4,
kemudian 4 dikali 3 adalah 12. Maka X sama dengan 12.480 dibagi dengan 130. Berapa? 96. Jadi, banyak baju yang bisa dibuat kalau 312 meter kain adalah 96 potong baju. Jawaban yang benar adalah yang C. Oke teman-teman, tetap berusaha dan terus berlatih dalam tes CPNS ini agar teman-teman berhasil nantinya. Doa saya tetap teman-teman harus berhasil dalam dalam menuntaskan CPNS tahun ini. Oke, kita lanjut ke soal tipe yang ketiga. Di tipe yang ketiga ini juga pasti akan muncul di tes CPNS setiap tahunnya. Di sini ada soal dalam 3 kali ulangan matematika seorang murid mendapatkan nilai 64, 67, dan 66. Berapakah nilai yang harus diperoleh murid tersebut pada ulangan keempat agar nilai rata-ratanya adalah 70? Oke, di sini diketahui nilai rata-rata adalah 70. Nilai rata-rata 70. Kemudian itu diperoleh dari nilai 64 ditambah dengan 67 ditambah dengan 66. Di sini kan ada 3 nih, ada 3. Padahal di sini katanya ada 4. Oke. Berarti ada keempatnya itu kan tidak diketahui, maka di sini kita tulis N. Nah, karena di sini 4, maka untuk memperoleh nilai rata-rata itu adalah jumlah nilai keseluruhan dibagi berapa banyak subjek yang didapatkan dari nilai tersebut. Ini 70 sama dengan 197 dibagi 4. Di sini kan jangan lupa ini ditulis N-nya plus N. Oke, sekarang yang 70 ini kita tulis lagi dikali dengan 4. Karena 4 ini berpindah ruas jadi perkalian. Sama dengan 197 ditambah N. Selanjutnya, 70 dikali 4 adalah 280. Kemudian di sini kita pindahkan ruas yang 197 ke kiri, maka menjadi pengurang. 197 sama dengan N. Maka dapat diketahui N sama dengan 280 dikurangi 197 adalah 10 dikurangi 7 adalah 3. Kemudian di sini tersisa 7. Maka di sini kita ambilkan 17 dikurangi 9 adalah 8. Jadi nilai ulangan keempat siswa tersebut adalah 83. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Oke, terima kasih teman-teman telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa diklik tombol like-nya, kemudian dibagikan ke teman-temannya agar kita sama-sama belajar di tes tahun ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.